bounce forward. Dan kalau terkait dengan naluri manusia, saat naluri manusia punya masalah, apa yang akan dilakukan? Keluar dari masalah, betul nggak? Tetapi yang akan kita bicarakan sekarang tidak sekedar keluar dari masalah. Nalurinya mau kita naikkan nih, apakah sekedar balik dalam kondisi sebelum masalah atau kemudian bisa lebih baik karena ada sesuatu yang dipelajari pada saat masalah kita alami. Kalau bounce forward, spiritnya adalah kita pernah nih dapetin project gede, kita pernah nih dapetin klien yang keren, kita pernah nih punya junior partner sekeren Inga, contohnya kayak tadi. Apa yang kemudian bisa kita pelajari dari kemenangan-kemenangan sebelumnya, tetapi kita mau growing into something better? Katakanlah kita lahir dengan hati dan pikiran yang utuh ya. Tapi ketika kita mengalami kekecewaan demi kekecewaan, jatuh bangun, ini kan mungkin yang utuh tadi banyak retak-retak nih gitu ya. Nah, gimana kita kemudian mengatasi itu gitu? Karena sebenarnya kadang-kadang ketika saya merasa kecewa gitu, atau saya merasa ada orang lain yang berprestasi, terus kok dalam hati saya ngerasa kayak ada tek gitu ya. Terus kemudian saya bertanya, ini saya jealous, sirik atau gimana? Dan kadang-kadang yang membuat lebih parah lagi adalah saya sebel dengan diri saya yang merasa jealous gitu loh. Why do I have to feel this gitu kan? Kenapa saya harus merasakan kecewa ini? Atau kadang-kadang ketika kita patah hati gitu, terus kita sedih dan ada bagian dari diri kita yang kemudian menghakimi diri kita sendiri. Ngapain sedih sih gitu? Alah, kayak gitu doang bisa kita cari lagi. Intinya retak ini tuh nggak bisa hilang. Dan kita harus menerima bahwa ya udah retak ini ada bersama dengan saya harus hidup dengannya. Tapi bagaimana saya menjadikan ini? Nah, ini tepat sekali dengan tema kita hari ini ya, bounce forward. Punya mindset bounce forward seperti yang tadi sudah disampaikan Mas Alek itu harus dimiliki oleh semua orang sebetulnya ya, tidak hanya pada orang HR saja atau orang people culture, tetapi tentunya peran dari orang people dan culture punya mindset sangat penting untuk mendorong supaya organisasinya juga punya mindset yang sama, atau orang-orang yang ada di organisasi itu punya mindset yang sama gitu. Mau membangun bounce forward culture, yang paling penting harus dilakukan pertama adalah role modeling oleh seorang leader. Jangan susah dihubungi misalnya, justru di saat krisis leader itu masih ada. Papa mamaku tuh banyak merendahkan diri demi memperjuangkan kami sekolah sebetulnya ya. Berusaha sekuat yang mereka bisa, tapi memang kemiskinan struktural itu nyata banget gitu. Ketika kita miskin, kita akan selalu dihantui dengan stigma orang-orang terhadap kondisi status ekonomi kita. Saat itu yang aku pikir adalah seperti itu. Aku juga belajar bahwa kita perlu faith gitu. Kadang apa yang kita pikir terbaik buat kita, kayak aku berharapnya tadinya aku bisa jualan chicken nugget, ikut bimbel, bayar bimbel karena ngumpulin uang. Ternyata nggak seperti itu rencananya gitu kan, nggak berjalan sesuai rencana. Tapi ternyata ada jalan lain yang bisa Allah bukain gitu. Karena at one point, percaya sama aku teman-teman semuanya, kita harus berhenti nyalain keadaan, karena nyalain keadaan itu benar-benar nggak bisa membantu kita berubah gitu. Itu hanya membuat energinya jadi sangat negatif. Kita bisa acknowledge bahwa keadaan itu sulit, kita boleh banget acknowledge bahwa kita jadi sulit karena keadaan itu, tetapi kita nggak bisa meminta tolong terhadap keadaan tersebut gitu kan. Kita harus percaya sama diri kita sendiri dan lihat ke sekitar kira-kira apa yang bisa kita lakukan, yang masih dalam kendali kita, yang mungkin kita lakukan untuk memperbaiki situasi. Dan itu akan selalu ada opsinya. Pertama adalah kita perlu expand dulu definisi belajar hal barunya, dan kita masing-masing mencari ruang atau koridor area hal baru ini yang memang sesuai dengan apa yang kita minati gitu. Yang perlu disadari tapi bahwa proses belajar itu memang ada pain-nya. Jadi kayak untuk tumbuh itu akan ada biaya tidak nyamannya, ada discomfort, ada energi, waktu yang harus diinvestasikan gitu. Hanya dengan kita memahami area-area yang lebih gelap seperti baggage masa lalu, seperti trauma-trauma masa lalu, memahami apa kekurangan kita, misalnya apa yang lebih mudah men-trigger kita, memahami apa yang biasanya bikin kita senang atau apa, itu dengan memahami itulah kita jadi lebih bisa punya kontrol terhadap bagaimana kita merespon sesuatu.